Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Bagi kalian pengguna iPhone, siap-siap nih karena Apple mulai taruh lebih banyak iklan di App Store. Apple mengumumkan akan menambah 2 slot iklan yakni di tab Today dan bagian You Might Also Like di bawah daftar aplikasi individual. Iklan tersebut akan muncul di semua negara kecuali Cina. Iklan akan tampil dalam background biru yang akan membedakannya dari aplikasi rekomendasi yang lain serta label ad. Sebelumnya iklan di App Store hanya ada dalam search tab dan hasil pencarian. Namun tak hanya App Store, Apple diketahui bakal menyisipkan iklan berbentuk rekomendasi di aplikasi bawaan mereka lainnya di masa mendatang. Sejumlah aplikasi itu diantaranya adalah Maps, Books, dan juga Podcast. Menurut kalian bagaimana? Setuju dengan langkah yang diambil Apple satu ini? Foxconn menegaskan produksi iPhone di pabrik mereka di Zhengzhou, China masih berjalan normal. Pernyataan tersebut datang setelah pemerintah Cina memperketat pembatasan COVID di kota tersebut dengan adanya peningkatan jumlah kasus. Lebih lanjut, Foxconn juga telah membuat sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran COVID di pabrik mereka yang memiliki sekitar 300.000 pekerja. Pekerja yang tinggal di Foxconn campus kini dilarang makan bersama-sama serta meningkatkan protokol kesehatan di wilayah pabrik. Sebagai informasi, pada awal tahun Foxconn sempat menghentikan operasional pabrik mereka di Shenzhen, China karena peningkatan jumlah kasus COVID. Meskipun penutupan itu tak berlangsung lama dan Foxconn kembali membukanya beberapa hari kemudian, China memang masih cukup ketat terkait penanganan COVID di sana. Mereka tak segan memberlakukan lockdown jika terjadi peningkatan kasus. Untungnya sih, kabar dari Foxconn tadi bisa cukup melegakan untuk Apple ya. Samsung telah mengumumkan kehadiran sensor kamera terbarunya, yakni ISOCELL HPX. Sensor dengan resolusi hingga 200 megapiksel memiliki ukuran piksel 0,56 mikron yang bisa mengurangi area modul kamera hingga 20%, sehingga membuat bodi smartphone bisa jadi lebih tipis dan kecil. Lewat sensor ini, Samsung menghadirkan teknologi Advanced DTI atau Deep Trench Isolation yang tidak hanya memisahkan setiap piksel satu persatu, tetapi juga meningkatkan sensitivitas untuk menangkap gambar yang tajam dan jelas. Sensor juga punya tetrapixel yang memungkinkan tangkapan kamera di low light jadi lebih tajam dan jernih. Selain itu, sensor mendukung pemotretan HDR ganda dalam mode 4K dan Full HD, serta mampu merekam hingga kualitas 8K di 30 fps. Sementara waktu, belum ada informasi smartphone apa dan kapan sensor ISOCELL HPX ini akan dihadirkan resmi. Smartphone kripto pertama di dunia, Solana Saga, akhirnya resmi diumumkan. Perangkat ini akan menjadi tuan rumah berbagai layanan Web3 built-in dan sekaligus sebagai dompet kripto. Jadi, pengguna perangkat ini bisa ekspektasi banyak aplikasi berbasis Web3 serta dompet kripto juga untuk dipakai bertransaksi. Sementara untuk spek utamanya, perangkat ini hadir dengan spek premium. Dengan bodi balutan titanium berlayar 6,67 inci AMOLED Full HD+, SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM 12GB, serta storage 512GB. Solana Saga ini dapat dipesan dengan sistem uang muka sebesar 1,5 jutaan rupiah, dengan harga totalnya diprediksi sebesar 15 jutaan rupiah. Perangkat ini hanya akan tersedia untuk Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Inggris pada awal 2023. Pertanyaannya, apakah sudah ada merchant di Indonesia yang menerima pembayaran dengan kripto? Twitter memberikan update tampilan baru lagi nih. Kali ini, Twitter memperkenalkan ikon-ikon menu baru yang bakal hadir baik di website, iOS maupun Android. Saat ikon menu baru Twitter ini sebenarnya tak mengubah bentuk secara signifikan. Hanya saja, desainnya kini lebih tegas dengan garis yang sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Twitter mengatakan bahwa ikon-ikon baru tadi akan mulai digulirkan dalam waktu dekat untuk iOS dan Android. Sementara untuk website, kalian mungkin sudah bisa melihat ada perubahan pada ikon menu-menu di Twitter. Bagaimana nih menurut kalian ikon-ikon menu baru Twitter ini? Lebih bagus atau mending yang lama? Philips memperkenalkan Evnia yang akan menjadi brand baru khusus untuk peripheral gaming mereka seperti monitor, mouse, keyboard, dan lainnya. Philips mengatakan bahwa Evnia berasal dari bahasa Yunani Evnoia yang memiliki arti baik dalam pikiran. Mereka mengaku tak hanya ingin fokus pada hardware yang mereka buat, tapi juga siapa yang menggunakannya.
Berbagai produk Evnia rencananya bakal diluncurkan mulai awal 2023 mendatang. Sementara ada juga yang dirilis akhir tahun ini. Produk-produk Evnia nantinya terbagi dalam 3 kelas, yakni 5000 series untuk kelas terjangkau, 7000 series untuk kelas menengah, 8000 series untuk kelas premium. Untuk generasi pertama, akan ada 4 monitor dari ukuran 27 inci hingga 42 inci, 2 model mouse gaming, 2 keyboard serta 2 headset audio. Kira-kira, apakah Evnia bisa bersaing dengan pemain lama di segmen gaming macam Razer dan SteelSeries? Mari kita pantau. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.